Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau kelompok Andali. Kami akan mempresentasikan tugas LKPD Fisika tentang pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Pudoka Dharma Diaksa, absen 4. Saya Komang Lydia Pusita Dewi, nomor absen 20. Saya Gusti Bawa Gelang Prana Putra, nomor absen 10. Saya Nika Daerah Darani Jinda Suari, absen 26. Saya Kadena Lisanya, nomor absen 6. Saya Idewo Pudoka Dharma Diaksa, absen 4, akan menjelaskan tentang LKPD 1 bagian menjelaskan fakta-fakta dalam ketiga video yang sudah tertera pada LKPD. Langsung saja pada fakta-fakta video pertama, yaitu pertama bahwa glasier es itu sangat penting perannya bagi seluruh kehidupan di bumi. Kemudian fakta kedua yaitu setengah dari seluruh air manusia itu berasal dari es glasier. Fakta ketiga adalah glasier juga mengundang jutaan wisatawan untuk datang setiap tahunnya. Yaitu keempat, glasier semakin hari semakin berkurang akibatnya perubahan iklim dan juga pemanasan global. Kemudian fakta kelima bahwa air glasier menyumbangkan 5% dari kenaikan permukaan air laut. Kemudian fakta keenam yaitu diperkirakan sepertiga dari cadangan glasier di dunia akan cair pada tahun 2050. Kemudian lanjut pada video kedua tentang hutan UNESCO. Yaitu fakta pertama, hutan UNESCO World Heritage seluas 69 juta hektar. Ini sama dengan 2 kali lipat luasnya negara Jerman. Kemudian fakta kedua adalah hutan berperan penting dalam mengatur iklim dan mengatur karbon dioksida yang beredar di atmosfer bumi. Ketiga, dari tahun 2001 sampai 2020, hutan heritage UNESCO telah menyerap 190 juta ton CO2 setiap tahunnya. Yaitu fakta keempat. Namun banyak hutan justru menghasilkan lebih banyak karbon dibandingkan yang diserap. Ini disebabkan oleh kebakaran yang menyebabkan karbon lebih banyak daripada karbon yang dihasilkan. Kemudian video ketiga, Antartika diselimuti banyak lapisan es yang bisa mencapai ketebalan kedalaman bermil-mil. Kemudian fakta kedua, ukuran Antartika sebanding dengan ukuran Amerika Serikat dan juga Meksiko digabung. Kemudian ketiga, es di Antartika berkurang 6 kali lipat lebih cepat dibandingkan tahun 1979. Fakta keempat, Antartika kehilangan 252 gigaton es setiap tahunnya. Kemudian kelima, semenanjung Antartika mengalami pemanasan yang nyata dengan suhu meningkat sebesar 3,5 derajat Celcius selama sekitar 70 tahun. Fakta keenam, Antartika Barat termasuk glasier seperti Pine Island itu beresiko runtuh yang dapat berkontribusi secara signifikan pada kenaikan permukaan air laut. Kemudian 8, rak es bertindak sebagai penghalang yang mencegah es darat mengalir ke laut. Runtuhnya mereka menyebabkan percepatan cairnya glasier yang juga menyebabkan percepatan naiknya gelombang atau permukaan air laut. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Deo. Nah, sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kadera Alisanya, nomor absen 16. Nah, di sini saya menjelaskan yaitu nomor 2 tentang penjelasan grafik. Nah, penjelasan grafik yang nomor pertama itu terdapat beberapa sektor utama penyumbang emisi besar seperti industri, konsumsi besar, bangunan dan transportasi. Terus yang kedua ada industri penyumbangkan emisi tertinggi diantaranya. Terus yang ketiga ada agrikultur penyumbangan emisi yang signifikan walau dengan potensi praktek hijau atau sektor yang tinggi. Terus penjelasan grafik yang nomor 2. Yang pertama itu luas permukaan es Arktik pada tahun 2021 berkurang dari medan nilai tengah atau permukaan dari tahun 81 sampai tahun 2010. Terus yang nomor 2, berkurangnya es pada daerah utara Arktik lebih
intensi dibandingkan daerah lainnya. Terus yang nomor 3, persebaran es di Arktik lebih cenderung ke selatan dibandingkan median persebaran es dari tahun 81 sampai tahun 2010. Terus saya akan menjelaskan tentang penjelasan grafik nomor 3. Yang pertama itu terjadinya kenaikan permukaan air laut. Terus yang kedua ada kenaikan permukaan melebihi 50 meter. Terus yang ketiga terjadinya tren percepatan laju kenaikan permukaan air laut pada 2 dekade terakhir. Terus yang keempat belum sempat terjadinya tren penurunan permukaan air laut yang signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan grafik nomor 4. Ya, yang pertama itu bumi sedang mengalami kenaikan suhu drastis. Terus yang kedua, tren deviasi suhu pada dekade terakhir sudah tergori murah atau merah. Terus yang ketiga, tren deviasi suhu dimulai pada tahun 40-an. Terus yang keempat, suhu yang digunakan dalam penelitian adalah suhu yang ada pada bulan September. Dalam penelitian adalah suhu tiap tahunnya serta yang diukur adalah deviasi atau penyimpangan suhunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galang. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Bawas Bilang Nama Prawana Putra, saya nomor absen 7. Kali ini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu rencana aksi. Yang pertama, edukasi diri sendiri tentang pentingnya pelestarian lingkungan untuk mengatasi pemanasan global. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konversi energi dan pelestarian lingkungan. Yang ketiga, beralih ke energi terbarukan seperti panel surya, biodiesel, dan lain-lain. Yang keempat, mengurangi mobilisasi dan lebih memilih menggunakan transportasi umum dan kendaraan listrik. Yang terakhir yaitu kelima, memperluas daerah resapan air dan mengurangi deforestasi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Koma Anggrida Puspita Dewi, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infografis tentang pemanasan global. Biasanya isi infografis tersebut berisi gambar atau ilustrasi yang menunjukkan dampak dari pemanasan global seperti banjir, kekeringan, dan polusi udara. Infografis tersebut juga biasanya dilengkapi dengan informasi mengenai penyebab pemanasan global, dampaknya terhadap lingkungan dan manusia, serta langkah-langkah yang bisa diambil dan untuk mengurangi pemanasan global. Warna yang biasanya digunakan dalam infografis tentang pemanasan global adalah warna-warna yang mencerminkan keadaan alam, seperti biru untuk air, hijau untuk tanaman. Pesan yang disampaikan dalam infografis tersebut biasanya ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, jadi saya akan menyebutkan apa saja yang diperlukan saat membuat infografis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nika Radharani Dindaswari, absen 26. Nah, dalam pembuatan infografis tentang pemanasan global, dukungan berupa sarana media belajar yang diperlukan dapat mencakup yang pertama, perangkat lunak desain grafis. Pengguna perangkat lunak desain grafis seperti Canva dapat mempermudah pembuatan poster dengan berbagai fitur dan template yang tersedia. Dan yang kedua, akses ke gambar dan ilustrasi berkualitas tinggi. Untuk membuat infografis yang menarik, penting untuk memiliki akses ke gambar dan ilustrasi berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam desain infografis. Dan yang ketiga, informasi dan data mengenai pemanasan global, seperti dukungan berupa informasi dan data yang akurat mengenai pemanasan global dan membantu dalam menyusun konten yang informatif dan edukatif dalam infografis. Yang keempat, bahan referensi dan inspirasi, seperti melihat contoh-contoh infografis tentang pemanasan global yang telah ada dapat memberikan inspirasi dalam desain dan pesan yang ingin disampaikan. Dan yang kelima, sarana presentasi. Jika infografis akan digunakan untuk presentasi atau disebarkan secara luas, mempersiapkan sarana presentasi seperti slide, PowerPoint, atau video animasi juga dapat membantu dalam menyampaikan pesan dengan lebih akurat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Madura Parma Sandi.
Om Santi 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 Om.